شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, kita masih bahas para pahlawan Nusantara kita. Dan kali ini kita akan ke bumi Angsoduo, ke bumi Putri Pinang Masak, di Jambi tempatnya. Ada seorang pahlawan yang sangat luar biasa. Mungkin dia pemegang rekor gerilya terlama yang dilakukan oleh seseorang. Kalau perang Aceh, panglimanya banyak, mungkin berganti-ganti, meskipun berlangsung selama 40-an tahun. Di Bonjol pun demikian, ya, dalam perang Padri. Tetapi Sultan Toha Saifuddin dari Jambi mengobarkan perlawanan dari tahun 1858 sampai 1904. 46 tahun lamanya beliau berjuang melawan penjajahan Belanda, dan pada saat itu beliau seorang yang pantang menyerah, pantang mau berunding, pantang mau kemudian mengikuti apa yang dimaui oleh Belanda, terus berperang dan memindah-mindahkan pusat kerajaannya demi peperangan itu, sampai sosok beliau bersaput legenda. Termasuk konon beliau itu tunggangannya 2 ekor harimau Sumatera. Dan salah satu legenda yang juga sangat lekat dengan beliau adalah keris pusaka Jambi Si Ginjai, yang hari ini keris pusaka Jambi Si Ginjai yang dipegang oleh beliau, dan keris pusaka Ki Singamerjaya yang dipegang oleh Pangeran Ratu Martadiningrat, putra mahkota beliau, itu tersimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Si Ginjai yang kemudian dari penelitian para ahli Tosan Aji menunjuk pada sebuah keris yang kemungkinan besar adalah keris tangguh Sultan Agung di Mataram, yang pada waktu itu memang Sultan Agung sering memberikan hadiah berupa pusaka kepada para penguasa wilayah-wilayah, ya, dan kesultanan-kesultanan lain yang menjadi sahabat ataupun vasal bawahannya. Jambi dan Palembang di Sumatera adalah 2 wilayah yang berkiblat kepada Mataram pada masa Sultan Agung, sehingga seorang duta VOC di Jambi pada saat itu menyampaikan bahwa para pangeran Jambi selalu menanyakan kepada para pedagang ataupun utusan-utusan yang pernah singgah di Jawa dan di Istana Mataram, apa saja yang dipakai Sultan Agung, pakaiannya bagaimana, ya, alas kakinya bagaimana, ikat kepalanya bagaimana, dan hiasan-hiasan apa yang dihiaskan pada tubuhnya. Itu diwawancarai, digali informasinya sedemikian rupa untuk mereka tiru. Nah, ini menunjukkan betapa kemudian pengaruh Sultan Agung yang luar biasa. Dan sampai sekarang kita bisa melihat pada bahasa Melayu Jambi yang kental dengan unsur O sama dengan bahasa Palembang. Tentu ada legenda yang lebih tua menghubungkan Jambi dengan masa Majapahit, seperti tentang legenda orang kayu hitam dan lain sebagainya. Tetapi secara faktual dinilai dari material dan gaya hiasan tinatah emas pada keris Si Ginjai, era Sultan Agung sangat lebih memungkinkan untuk menjadi masa dari pembuatan keris tersebut. Dihiasi oleh sepasang kuda bersayap yang sangat indah pada bilahnya. Mungkin nanti teman-teman bisa mencari, ya, di Google tentang keris Si Ginjai pusaka Jambi yang dipegang oleh Sultan Toha Saifuddin sampai akhir hayatnya. Konon orang Jambi juga percaya karena memegang pusaka Si Ginjai inilah sang sultan tidak pernah bisa ditangkap oleh pasukan Belanda dengan kehebatannya dalam bergerilya yang luar biasa. Sekali lagi, 46 tahun 46 tahun berperang dan bergerilya melawan Belanda. Menurut saya ini masih sebuah rekor. Sultan Toha Saifuddin adalah putra dari Sultan Muhammad Fakhruddin dari Jambi, yang pada saat itu
ya, Sultan Muhammad Fakhruddin dalam posisi yang lemah pada tanggal 14 November 1833 telah menandatangani perjanjian dengan Letnan Kolonel Michiels. Nah, kalau membaca nama Letnan Kolonel Michiels, kita akan ingat Perang Jawa maupun Perang Padri, karena Michiels adalah salah satu panglima di kedua perang tersebut. Dalam Perang Jawa melawan Diponegoro, Letnan Kolonel A.V. Michiels adalah salah satu komandan dari 12 koloni gerak cepat yang ditugaskan untuk memburu Pangeran Diponegoro dan gerilyawannya pada masanya. Nah, di perjanjian Sungai Baung atau perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Rawas itu disebutkan bahwa Jambi berada di bawah kedaulatan Belanda dan seluruh urusan ketataniagaan hasil-hasil bumi Jambi maupun hubungannya dengan luar negeri harus seizin dan di bawah persetujuan Belanda. Satu-satunya yang boleh diatur secara mandiri oleh Kesultanan Jambi hanyalah urusan internal keraton yang sangat sempit. Ini menjadikan Sultan Toha Saifuddin yang waktu itu masih seorang pangeran, Pangeran Toha Nataningrat, nama beliau waktu itu, menjadi sangat sakit hati melihat ayahnya tidak berdaya dalam menandatangani perjanjian dengan Belanda tersebut. Kemudian Pangeran Toha Nataningrat ini bertambah kesalnya karena perjanjian Sungai Baung atau perjanjian Rawas ini oleh Residen Palembang yang bernama Proverot itu dikukuhkan dalam bentuk traktat atau treaty, perjanjian yang mengikat pada 15 Desember 1834. Dan kemudian bahkan diberikan klausul-klausul tambahan yang lebih detail yang lalu diratifikasi di Parlemen Belanda pada 21 April 1835. Pada waktu itu perjanjian ini kemudian dipaksakan untuk ditandatangani oleh Sultan Muhammad Fakhruddin, ayahanda Pangeran Toha Nataningrat, dengan Pangeran Ratu Mataningrat Abdurrahman, Perdana Menterinya, yang merupakan paman dari Pangeran Toha, dan disaksikan oleh para pembesar kerajaan di Istana Tanah Pilih, Istana Kesultanan Jambi pada saat itu. Perjanjian ini memberikan kewenangan kepada Belanda untuk memungut semua cukai dan pajak, ekspor maupun impor berbagai barang dari Kesultanan Jambi. Berbagai barang niaga dari pedalamannya, dari rotan, kemudian berbagai bahan-bahan yang sangat mahal, ya, hasil-hasil hutan yang sangat kaya, kemudian perkebunan-perkebunan yang ada di pegunungan Kerinci, ya, dan lain sebagainya. Semuanya akan diambil cukai dan pajaknya oleh Belanda, sementara Sultan hanya akan diberi bagian sebesar 8.000 gulden setiap tahun. Angka 8.000 gulden ini tentu angka yang sangat kecil, ya, dibandingkan dengan apa yang akan ditanggung Belanda dari penguasaan cukai dan pajak di seluruh wilayah kerajaan Jambi. Bahkan Belanda memonopoli hak perdagangan garam, yang garam pada masa itu adalah komoditas yang sangat penting dan vital. Dan dalam perjanjian tersebut dikukuhkan kedudukan Jambi sebagai bagian dari kerajaan Belanda dan diperintah secara langsung atau direct bestur oleh pemerintah Hindia Belanda yang berpusat di Batavia. Ini semakin menyakitkan hati Pangeran Toha yang waktu itu masih muda belia. Ketika usianya menginjak pemuda, Pangeran Toha dikirim oleh keluarganya untuk belajar ke Aceh, ke Tanah Rencong, ke Kesultanan Aceh Darussalam, menimba ilmu pemerintahan
dan ilmu kemiliteran di sana. Dari sini kita tahu memang Akademi Militer Kesultanan Aceh Darussalam ketika itu sangat menonjol. Dan kita sudah menyebut kemarin salah satu alumninya yang juga bergerilya dengan kegigihan luar biasa adalah Sisingamangaraja 12 dari Tanah Batak. Ternyata kita punya satu lagi alumni dari Akademi Militer Kesultanan Aceh Darussalam yang sangat gigih dalam gerilya nantinya, yaitu Pangeran Toha atau Sultan Toha Saifuddin dari Jambi. Kemudian apa yang didapatnya dalam pendidikan ketatanegaraan, kemudian juga bagaimana dia membandingkan kerajaan Jambi di tangan ayahnya yang lemah dengan Kesultanan Aceh Darussalam yang masih berdaulat dan merdeka pada saat itu. Dia merasa ada begitu banyak hal yang salah di Jambi sebagai salah satu pelabuhan yang paling kaya seharusnya di pantai timur Sumatera. Maka ketika pulang dari Aceh, beliau kemudian dinobatkan sebagai seorang pangeran ratu. Pangeran ratu ini merujuk gelar sebagai seorang putra mahkota, namun juga sekaligus semi perdana menteri yang ikut memerintah ya bersama sultan. Pangeran Ratu Toha Saifuddin ya segera mempersiapkan diri untuk nantinya ketika sudah memegang kekuasaan penuh melakukan perlawanan habis-habisan kepada Belanda. Salah satu yang dilakukan oleh Pangeran Ratu Toha Saifuddin waktu itu adalah berkontak dengan seorang perwakilan misi dagang Amerika Serikat, namanya Sir Walter Gibson. Walter Gibson ini ya yang semula berkantor di Singapura, kemudian datang ke Jambi dan ditemui langsung oleh Pangeran Toha Saifuddin, kemudian benar-benar membuka ya perdagangan Jambi, di mana Sultan Toha membarter hasil-hasil hutan dengan berbagai persenjataan dari Walter Gibson untuk mempersiapkan perang melawan Belanda. Ternyata transaksi-transaksi ini diendus oleh Belanda, sehingga sepulang dari pertemuan dengan Sultan Toha Saifuddin, Walter Gibson ditangkap oleh asisten Residen Strom van Graven yang kemudian mengirim Walter Gibson ini ke kantor perwakilan Belanda di Muara Kumpeh. Di Muara Kumpeh waktu itu ya, di istana Tanah Pilih pun sudah tergantikan ayahanda Sultan Toha, ayahanda Pangeran Ratu Toha Saifuddin itu sudah meninggal. Sultan Muhammad Farudin digantikan oleh adiknya, yaitu paman dari Sultan Toha Saifuddin yang bernama Sultan Abdurrahman Nazaruddin. Nah, kemudian Belanda menggunakan Walter Gibson ini, pengakuan Walter Gibson ini untuk menekan Sultan Abdurrahman Nazaruddin dan Pangeran Toha Saifuddin ya, untuk mematuhi perjanjian Sungai Baung atau perjanjian Rawas yang telah diratifikasi menjadi traktat dan telah disahkan oleh parlemen Belanda ya dalam proses dari tahun 1833, 1834, 1835 sampai diakui oleh parlemen Belanda. Ini perjanjian yang sangat kuat yang harus dipatuhi oleh sultan. Kemudian Belanda menambahkan klausul pelarangan perdagangan senjata bagi siapapun di Kesultanan Jambi, yang tentu Pangeran Ratu Toha Saifuddin ya menolak mentah-mentah semua klausul tersebut. Orang dari Pangeran Toha Saifuddin terus melakukan penghindaran dari pemungutan cukai yang dilakukan Belanda di pos-pos cukainya, yang itu tentu saja akan memperkaya Belanda. Jadi Pangeran Toha Saifuddin merintis jalur-jalur perdagangan baru supaya tidak melewati pos-pos pemungutan cukai oleh Belanda. Dan dia memerintahkan rakyat untuk melewati jalur-jalur baru tersebut supaya tidak bisa ditarik cukai oleh Belanda. Kemudian di dalam perdagangan, rakyat Jambi juga merasa bebas merdeka, sementara Pangeran Toha Saifuddin ya karena tadi memfasilitasi rakyat untuk tidak
diambil cukainya oleh Belanda, rakyat pun banyak yang berterima kasih. Sehingga dari merekalah Sultan Toha melakukan berbagai usaha barter senjata dengan Singapura pada waktu itu, dan bahkan Sultan Toha Saifuddin mengirimkan utusan untuk menemui konsul Turki Utsmani yang ada di Singapura dan mengirimkan surat yang akan dibawa kepada Khalifah Sultan Turki Utsmani di Istanbul untuk meminta dukungan dan bantuannya dalam perlawanannya melawan Belanda. Orang Jambi juga terus, orang-orang Sultan Toha berhasil merintis jalan untuk terhubung dengan wilayah Palembang, di mana wilayah di Palembang ini pelabuhannya lebih memungkinkan untuk mendapatkan berbagai macam persenjataan, diangkut ke Jambi. Nah, selama masa ini sebenarnya rakyat Jambi di bawah Sultan Toha, Pangeran Toha Saifuddin ini, Pangeran Ratu Toha Saifuddin telah melakukan perlawanan meskipun tidak bersifat senjata, tapi bersifat silent, berupa pemboikotan terhadap kantor-kantor cukai Belanda, di mana mereka merintis jalur-jalur perdagangan baru untuk kapal-kapal yang datang dari pedalaman Jambi, baik melalui Batanghari, Batang Tebo, Batang Bungo, dan lain sebagainya, sungai-sungai yang mengalir dari pedalaman menuju ke muara, dicarikan jalur-jalur supaya tidak diendus oleh patroli Belanda ataupun kantor-kantor cukai Belanda tersebut, sehingga perdagangan bebas tetap bisa berjalan. Sikap perlawanan Pangeran Toha Saifuddin ini semakin nyata ketika beliau naik tahta sebagai sultan pada tahun 1856. Jadi Sultan Toha Saifuddin akhirnya menggantikan pamannya Sultan Abdurrahman Nazaruddin yang kemudian meninggal dunia, dan Sultan Toha Saifuddin tadi bergegas untuk melakukan kontak-kontak dunia luar, bekerja sama dengan Kesultanan Aceh, menghubungi Kesultanan Turki, menyambungkan diri dengan Amerika Serikat, kemudian bekerja sama dengan berbagai pihak yang dapat ditemui di Singapura. Pada tahun 1857 Belanda yang telah mengumpulkan bukti-bukti semua aktivitas Sultan Toha Saifuddin yang dianggap melanggar perjanjian yang sudah diratifikasi, perjanjian Sungai Baung atau Rawas yang sudah diratifikasi, mengancam Sultan akan mengirim pasukan untuk menangkap Sultan dan memenjarakannya di Batavia. Sultan sama sekali tidak gentar, bahkan beliau mempersiapkan pasukan untuk menyerang Muara Kumpeh, pusat pemerintahan Belanda di Jambi. Untuk mengulur waktu, karena Belanda melihat pasukan Sultan Toha Saifuddin sangat kuat, tidak mungkin dihadapi langsung dengan kekuatan yang sekarang ada di loji mereka di Muara Kumpeh, maka Belanda dengan licik mengulur waktu, meminta perundingan dan menunggu kedatangan pasukan yang dipimpin oleh seorang komandan bernama Van Langen yang datang dengan beberapa puluh kapal perang dan lebih dari 800 personel pasukan Eropa yang mendarat di Muara Kumpeh pada akhir Agustus 1858. Belanda mengirimkan pasukan dalam jumlah besar dan memberi ultimatum kepada Sultan Toha Saifuddin. Dalam waktu 2 kali 24 jam, dia diperintahkan untuk kemudian menandatangani, meratifikasi perjanjian yang dulu diratifikasi oleh ayahnya maupun pamannya, atau membuat perjanjian baru yang lebih menekan untuk Sultan Toha. Ultimatum ini dijawab oleh Sultan dengan memproklamasikan kerajaan Jambi sebagai hak milik rakyat Jambi yang berdaulat dan merdeka, dan tidak ada urusannya dengan pemerintahan kolonial Belanda di Batavia. Jika Belanda bermaksud untuk memaksakan kekuasaannya
di Jambi, maka Sultan bersama rakyat akan melawan sampai titik darah penghabisan. Ini yang kemudian membuat goncang ya, kedudukan Belanda di Muara Kumpeh pada saat itu. Van Langen kemudian pada 25 September 1858 menyerbu istana Tanah Pilih yang menjadi keraton Sultan dan membumi hanguskannya, atau dalam versi yang lain Sultan membumi hanguskan istana Tanah Pilihnya sendiri sebelum keluar ya, sebelum kemudian meloloskan diri dan memimpin perlawanan rakyat secara gerilya. Sultan Toha sudah mempersiapkan rupanya semua perlawanan itu, sehingga beliau telah berkoordinasi dengan berbagai pembesar kerajaan dan para pangeran, sehingga lolosnya Sultan Toha dari istana Tanah Pilih kemudian langsung mendapatkan basis-basis perlawanan di pedalaman, dan termasuk dukungan rakyat yang luar biasa. Bagaimana juga kemudian pasukan beliau langsung mendapatkan suplai logistik yang cukup untuk bertahan bertahun-tahun. Kemudian Sultan memusatkan perlawanannya dari hulu Sungai Batanghari dan menetapkan benteng besarnya di Muaro Tembesi untuk menghadang Belanda dan menyiapkan jalur-jalur perlawanan sampai ke Lubuk Ruso, sampai ke Dusun Tengah dan lain sebagainya. Di Muaro Tembesi, Sultan Toha Saifuddin menunjuk Pangeran Hadi sebagai kepala bala tentara. Kemudian Pangeran Singo dijadikan sebagai kepala aparatur sipil, dan Pangeran Lamong mengurusi keuangan. Kemudian Sultan berhasil merombak sebuah kapal milik Inggris yang bernama Cannon. Tulisannya C-A-N-O-N ya, kapal Inggris ini. Oleh Sultan dirubah namanya menjadi Cannon, tulisan Melayu gitu ya. Cannon ya, pakai huruf Arab Melayu. Cannon. Ini kapal ini ya, yang semula kapal dagang, kemudian oleh Sultan diperlengkapi dengan persenjataan sehingga menjadi kapal dagang semi kapal perang, yang menjadi kapal inti dari Kesultanan Jambi, di mana Sultan mengangkut berbagai hasil bumi dari pedalaman Jambi untuk dibawa, ditukarkan dengan senjata dan berbagai keperluan lain dengan pedagang-pedagang yang sudah dikontak terlebih dahulu di Singapura untuk melakukan barternya di tengah lautan, bukan di pelabuhan Singapura yang akan tentunya diendus oleh Belanda. Ini kecerdikan yang luar biasa dari Sultan Toha. Maka Pangeran Wirokusumo dan Tumenggung Ja'far sebagai ya, pimpinan dalam kapal ini berhasil menggunakan kapal ini secara sangat efektif, dan dengan pembelanjaan senjata yang cukup banyak, Sultan Toha Saifuddin berhasil membentuk pasukan dengan kekuatan 20.000 orang yang di bawah asuhan instruktur yang beliau datangkan dari Aceh Darussalam. Pasukan ini dipecah dalam 3 front komando besar. Yang pertama wilayah Muaro Tembesi, Batang Tembesi, Serampas, Sungai Tenang, Merangin, Mesumai, Tantan, Pelepat, Senamat, Tabir, sampai Kerinci yang dipimpin oleh Tumenggung Mangku Negoro. Di antaranya dibantu Pangeran Umar dan Depati Parbo. Kemudian kedua adalah sepanjang Sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Bungo, Jujuhan, Tanjung Simalidu, dan ini langsung dipimpin Sultan. Dibantu oleh saudaranya yang ini Masya Allah ya, dengan begitu bangga Sultan memberi nama adiknya yang membantunya dalam perang ini Pangeran Diponegoro, merujuk kepada seorang pangeran di Jawa yang kemasyhurannya dalam melawan Belanda saat itu sampai pula ke Jambi. Jadi adik dari Sultan Toha Saifuddin yang menjadi tangan kanan beliau untuk berperang melawan Belanda ini diberi nama Pangeran Diponegoro dan sering dipanggil Pangeran Dipo. Nah, kemudian yang ketiga wilayah Muaro Tembesi ke arah Kumpeh, Muaro Sabak dan Tungkal yang dipimpin oleh Panglima Raden Mat Tahir
Raden Pamuk dan Raden Perang. Jadi pasukan ini begitu kuat sehingga dalam waktu bertahun-tahun patroli-patroli Belanda yang berusaha menembus wilayah pedalaman Jambi selalu berhasil dihancurkan. Pada April 1895 misalnya, Raden Anom berhasil merebut banyak sekali senjata dari kapal Belanda yang kemudian berusaha untuk menembus ke pedalaman Jambi. Di Sarongan Rawas yang dipimpin Haji Kedemang pada Februari 1890 juga berhasil menghancurkan patroli Belanda dan merebut persenjataannya. Sultan dengan sangat cerdik membagi berbagai wilayah kerja para panglimanya dan menjadikan para panglimanya berlomba-lomba dalam kebaikan untuk melakukan penyerangan-penyerangan terhadap pos-pos maupun patroli-patroli Belanda. Sampai-sampai pada masa itu Belanda harus mendatangkan Marsose, pasukan yang sukses di Aceh untuk menghabisi rakyat Aceh, menghabisi perlawanan perang Aceh. Ini didatangkan juga untuk masuk ke pedalaman Jambi. Pada tahun 1893, Pangeran Diponegoro, adik beliau dan Pangeran Kusen membangun kantor Cukai Kesultanan Jambi di Muaro Sungai Tembesi, Muaro Sikamis, dan Sungai Aro. Rupanya rakyat lebih suka setia membayarkan cukai dan pajak kepada Sultan Toha Saifuddin daripada membayar kepada Belanda. Dan Sultan terus-menerus melakukan berbagai barter untuk mendapatkan persenjataan dan logistik mendukung perangnya melawan Belanda. Di Batang Tabir, sebuah anak sungai Batanghari, rupanya Sultan telah membangun sebuah rumah besar, istana yang cukup besar, dan di wilayah yang disebut sebagai Pematang Tanah Garo. Di situ bahkan istana dari Sultan Toha Saifuddin ini tidak pernah terendus oleh Belanda. Bahkan di situ Sultan sempat mengadakan pernikahan besar-besaran anaknya dengan Sayyid Idrus, putra dari Sayyid Idrus yang kemudian diberi gelar Pangeran Wirokusumo. Sayyid Idrus ini jelas kemungkinan besar adalah seorang Arab keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi besan dari Sultan Toha Saifuddin. Pernikahannya berlangsung dalam keramaian selama 1 bulan penuh kemeriahan, menunjukkan Sultan Toha Saifuddin betul-betul berdaulat dan berkuasa di wilayah pedalaman Jambi yang tidak dapat ditaklukkan oleh Belanda pada saat itu. Pada masa itu, para panglima di bawah Sultan Toha Saifuddin mengajak rakyat dan seluruh prajuritnya untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai sumpah setia atau setih setio. Setih setio yang diucapkan oleh rakyat Jambi itu menyatakan bahwa pada kondisi di mana mereka tidak punya pilihan selain menyerah kepada Belanda, mereka boleh berpura-pura menyerah. Mereka boleh bicara apapun. Tetapi hanya satu hal yang harus mereka pertahankan sampai mati, untuk mengatakan tidak tahu, yakni kalau ditanya di mana kedudukan Sultan, di mana posisi Sultan, di mana markas Sultan, di mana istana Sultan. Maka Sultan dengan teguh hati terus-menerus bergerak dan menggerakkan rakyat dalam perang melawan Belanda ini, sehingga beliau menjadi legenda tersendiri. Konon beliau tidak pernah mau bersemuka dengan Belanda, sehingga nantinya ketika beliau gugur dan dimakamkan pun sebenarnya tidak ada yang yakin apakah itu betul Sultan Toha Saifuddin. Hanya dari Pangeran Ratu Martaningrat yang nanti akan menyerahkan keris Siginjai yang dahulu dipegang Sultan, dan beliau sebagai pewaris menyatakan keabsahan keris itu dan Sultan Toha. Dari situlah baru kemudian Belanda yakin bahwa itu adalah Sultan Toha. Sultan konon tadi mampu memasuki hutan-hutan dan
bergerak dengan cepat dari satu wilayah ke wilayah lain karena menunggang 2 ekor harimau. Dan Sultan Toha Saifuddin dengan keris Ginjai yang terselip di pinggangnya, ya, selalu mengomando pasukannya dengan gagah berani. Pada tahun 1894, Sultan Toha akhirnya mengizinkan putra mahkotanya Pangeran Ratu untuk bertemu dengan Rod van Oldenbarneveldt di Muara Ketalu. Utusan Belanda ini ya berunding dengan putra mahkota, tapi tidak bisa menemui kata sepakat. Rupanya secara diam-diam Sultan Toha ada di ruangan sebelah ruangan perundingan itu tanpa diketahui oleh Belanda. Menyimak bagaimana putranya berunding dengan Belanda, dan rupanya Sultan Toha puas bahwa putranya juga seperti dirinya, tidak mau menyerah kepada Belanda. Belanda dengan gencar mengadakan patroli dan menambah personel untuk menggempur Muaro Tembesi. Maka Kepala Staf Angkatan Perang Belanda, Jenderal G.W. Biger, kemudian langsung datang ke Bali untuk melakukan pendataan ya, besar-besaran tentang sungai, jalan-jalan, ya, sampai ke jalan tikus, sampai ke dusun-dusun, dan kemudian menyempurnakan berbagai macam peta dan perangkat-perangkat perang. Karena pada tahun itu Belanda bersiap untuk melakukan ya, operasi besar-besaran menangkap Sultan Toha Saifuddin. Pada saat itu Belanda juga mendapatkan pukulan yang keras karena 1.500 senjata jenis repeater pada sekitar tahun 1890 berhasil lolos masuk menjadi bagian dari perbendaharaan Sultan Jambi. Pada permulaan November 1900, kapal-kapal bersenjata lengkap milik Belanda sudah mendekati Muaro Tembesi, tetapi mereka tidak berani mendekat ke pusat benteng Muaro Tembesi karena khawatir akan ada banyak jebakan maupun serangan-serangan yang tidak diduga akan menjepit mereka di wilayah Muaro Tembesi yang masih betul-betul dikontrol secara penuh oleh Sultan. Maka kapal-kapal Belanda itu kemudian mengalihkan pelayarannya sampai ke Teluk Kayu Putih di Hulu Batanghari. Dan pada saat itu mereka melihat penduduk sepertinya bersikap bersahabat kepada Belanda, tanpa mereka ketahui itu sebenarnya instruksi Sultan Toha sendiri, supaya Belanda tidak curiga dan tidak melakukan serangan besar-besaran terlebih dahulu, karena Sultan sedang mengkoordinasi pasukannya dan melakukan penataan ulang ya berbagai pertahanannya agar mampu bertahan di waktu yang akan datang. Pada 21 Maret 1901, pasukan Belanda dalam jumlah yang sangat besar dari Palembang datang ke Muaro Tembesi dan membangun sebuah benteng tanpa ada bentrokan dengan pasukan Sultan ataupun adiknya Pangeran Diponegoro. Tetapi penguasaan Muaro Tembesi tidak membuat Belanda tahu di mana sebenarnya Sultan Toha saat itu berada. Para kepala dusun, para pejabat kecil yang kemudian ditangkapi dan disiksa, semuanya bungkam karena mereka setia kepada setih setio atau sumpah setianya kepada Sultan Toha. Pengejaran kepada Sultan Toha terus dilakukan. Pada 20 Februari 1901 ada informasi beliau berada di Batang Tabir di Pematang Dipo. Maka Belanda mencoba untuk mengejar ke sana, tapi sungai ini ternyata sudah dipasangi tonggak-tonggak kayu oleh rakyat sehingga kapal-kapal Belanda tidak bisa masuk. Tapi ini justru menguatkan kecurigaan Belanda bahwa memang Sultan Toha berada di sana. Operasi-operasi penangkapan kepada anak buah beliau
para kepala dusun dan lain sebagainya terus dilakukan, memaksa mereka untuk bicara. Maka pada tanggal 30 Mei 1901 sampai 6 Juni 1901 ternyata kekuatan Sultan melakukan serangan balik ke Muaro Tembesi, sehingga pos-pos di tepi Batanghari diserang dan benteng Muaro Tembesi berhasil ya dilenyapkan jalur ya diputus jalur hubungannya dengan luar dan dihancurkan lampu-lampunya. Pada 13 Juli pasukan di Singkut dan patroli-patroli lain juga ditembaki oleh pasukan Sultan, sehingga banyak serdadu Belanda yang tewas. Maka Belanda terus menambah kekuatan. Didatangkan pasukan dari Ambon, pasukan dari garnison Magelang, dan Sultan kemudian harus meninggalkan wilayah Singkut karena wilayah itu sudah direbut oleh Belanda. Pasukan Belanda terus melakukan gempuran besar-besaran ya. Sehingga benteng-benteng di Tanjung Limbur, Merangin, Pelayangan, Sekancing, Tembesi, Datuk Nantigo, Kutorayo, Sungai Manau, Sungai Ale dan Muaro Siau secara berturut-turut jatuh. Tapi Sultan Toha masih terus melakukan serangan-serangan secara gerilya ke pos-pos militer Belanda dan patroli-patrolinya. Pasukan Belanda akhirnya menggerakkan pasukan yang semula ada di Bayung Lancir, di Sarolangun Rawas, di Muaro Tembesi, di Junjung, di Tebo, dan di Jambi untuk serentak melakukan serangan ke wilayah Batang Tabir yang diperkirakan menjadi tempat tinggal Sultan. Strategi untuk mengepung Sultan dan menyempitkan wilayah gerilyanya ini rupanya efektif. Sultan terjepit di wilayah tersebut sehingga penyerbuan ke Sungai Tabir tinggal tunggu waktu. Pada 23 April 1904, Letnan Kolonel Badings berhasil menyusuri Sungai Tabir sampai ke Bangko Pintas. Kemudian pasukan infanteri Belanda yang lain bergerak menuju Rantau Api pada 25 April 1904. Dan semua pasukan itu bergerak serentak kemudian maju ke arah Betung Bedaro. Di Betung Bedaro ini Sultan berada di Pematang Tanah Garo, tidak jauh dari Betung Bedaro, sehingga pada 26 April 1904 Sultan sudah berpesan pada hulu balangnya. Waktu itu Sultan sudah berusia 88 tahun. Menurut perasaan saya, kemungkinan besar malam ini akan terjadi pertempuran. Kalau itu terjadi, musuh tidak akan dapat menyentuh badan saya hidup-hidup. Karena saya tidak rela kulit saya disentuh oleh orang kafir, musuh-musuh yang kemudian akan menawan saya. Saya tidak ridho. Dan itu adalah pantangan besar bagi saya, kulit saya disentuh oleh orang Belanda. Maka pada 27 April 1904, seiring munculnya Fajar Shadiq di ufuk timur, Sultan Toha Saifuddin gugur dalam kancah pertempuran dengan pedang masih tergenggam di tangannya. Tidak pernah ada kata menyerah bagi Sultan Toha Saifuddin. Sampai akhir hayat, beliau tidak pernah menyerah, tidak pernah mau berunding. Dia tahu telah banyak kisah perundingan-perundingan antara pemimpin-pemimpin perjuangan yang dimanfaatkan Belanda dengan cara khianat untuk menangkap dan membuang mereka. Sultan Toha Saifuddin mengukirkan rekor dalam perjuangan gerilyanya selama 46 tahun, menjadi inspirasi bagi kita, seorang yang tidak kenal menyerah, bahkan sampai usianya yang lanjut, sampai masa yang jauh
di usia 88 tahun. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga menginspirasi kita semua. Hebat pahlawan dari Jambi yang tak kenal menyerah, Sultan Toha Saifuddin rahimahullah. Kita ketemu lagi insyaallah dengan kisah pahlawan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.